paniknya dari halayak kita gitu. Nah, karena dalam sistem komunikasi ini kan kita tujuannya adalah sistem komunikasi yang homeostatis. Homeostatis ini gimana? Yaitu ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan. Jadi dalam umpan balik ini merupakan penyeimbang arus komunikasi dari komunikator dalam sistem yang homeostatis ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi proses komunikasi ini nggak cuma satu arah, karena di sini kan ada keterlibatan antara komunikator dengan komunikasi dengan komunikan itu tadi. Dalam arus komunikasi ini nggak cuma satu arah, tetapi proses yang berbagi. Jadi kita di sini nih adalah proses sharing, yang nantinya komunikan itu bakal memberi umpan balik kepada kita. Entah dia ini setuju atau nggak setuju, atau dia itu mengerti atau tidak mengerti, atau dia itu mau atau nggak mau gitu. Nah, untuk mengerti umpan balik apa yang diberikan oleh komunikan atau partisipan komunikasi yang berhubungan langsung dengan kita, kita bisa menggunakan evaluasi. Kita bisa mengevaluasi tingkat keberhasilan kita gitu ya. Jadi untuk mengerti bagaimana umpan baliknya audiens kita ini bisa mengevaluasi yang nantinya kita tahu tingkat keberhasilan kita dalam mencapai tujuan komunikasi itu seperti apa gitu. Contohnya gimana? Ya berarti kita bisa mengevaluasi tingkat pemahamannya mereka atau mengevaluasi atau mengukur bagaimana penerimaan atau penolakan mereka terhadap pesan yang kita sampaikan atau kecenderungan mereka untuk bertindak gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, tingkatannya ini. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan tingkat pemahaman, jadi mereka paham atau enggak, kemudian mereka menerima atau menolak pesan kita, atau ada kecenderungan enggak mereka itu bakal bertindak apa yang kita sampaikan gitu. Nah, kalau komunikasi yang kita lakukan itu adalah komunikasi tatap muka, gampang ya untuk mengerti, untuk mengevaluasi. Kita nggak perlu sebar kuesioner atau kita nggak perlu mengobservasi. Dari tampak depannya aja atau dari bagaimana raut mukanya aja kita bisa mengerti itu. Gimana mereka ngerti nggak? Mereka tahu nggak apa yang kita omongkan gitu. Kita bisa tahu dari raut mukanya mereka itu berarti termasuk dalam isyarat nonverbal atau tanggapan verbalnya mereka, ya berarti mereka ngomong langsung gitu. Misalnya ya, oh iya saya tahu, oh enggak, saya ternyata enggak tahu mbak, minta tolong dijelaskan lagi. Nah itu berarti tanggapan verbalnya. Tapi kalau yang isyarat nonverbalnya ya berarti bagaimana raut muka mereka, mimik wajahnya mereka, atau gerakan tubuh mereka gitu. Seperti itu. Nah, karena yang isyarat nonverbal ini biasanya tidak dibuat-buat, maka nonverbal ini lebih akurat jatuhnya. Misalnya kalau kelihatan kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu, kemudian orang yang kita ajak ngomong itu pupilnya terlihat membesar atau matanya itu terlihat mengerjap-ngerjap seperti kayak gitu ya, terlihat antusias. Kita kan bisa ngelihat dari matanya itu. Tapi kalau misalnya dari verbal bisa jadi dia bohong. Jadi misalnya dia sebenarnya nggak tertarik tapi ngomong, oh iya saya tertarik gitu. Nah itulah kenapa nonverbal itu lebih akurat ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bertatap muka dengan audiens, itu bisa lebih dilihat nonverbalnya daripada verbalnya. Tuh. Oke, sekarang kita tetap modul 4 tapi di kegiatan belajar kedua, yaitu tentang mengorganisasi pesan komunikasi. Gitu. Nah, dalam mengorganisasi pesan ini tentunya penting sekali ya untuk dalam
Maksudnya mengorganisasi pesan itu sangat penting dalam perencanaan komunikasi, perencanaan pesan dan media, karena ini bisa mempengaruhi orang lain itu, bisa mempengaruhi halayak kita, entah dia itu tahu atau nggak tahu, atau yakin atau nggak yakin gitu. Kalau misalnya diorganisasi dengan bagus, dengan sistematis, insya Allah nanti hasil akhirnya mereka bakal menjadi yakin, menjadi apa ya, bisa mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Jadi dalam langkah awal setelah kita tadi mengevaluasi halayak dan lain sebagainya, kita usahakan untuk mengorganisasi pesan. Nah, kita sebagai komunikator itu berusahalah menjadi komunikator yang piawai atau yang baik gitu. Piawai ini bukan piawan. Nah, komunikator yang piawai itu seperti apa? Ya, komunikator yang merancang dan mempresentasikan gagasannya berdasarkan format organisasi pesan tertentu sesuai dengan kondisi halayak gitu. Jadi kita ada format-format khusus gitu. Misalnya nih, contohnya kita punya halayak itu pasif gitu. Kalau pasif, misalnya kita suruh menyumbang ide-ide dalam langkah awal ya, misalnya kembali lagi ke tablik akbar gitu, dia suruh nyumbang ide. Nanti enaknya dibikin kayak gimana ini? Nanti apa ini namanya, ustadznya maunya siapa, kayaknya maunya siapa, kemudian konsumsinya maunya gimana gitu. Kalau udah dasarnya pasif ya, ada kemungkinan dia itu juga bakal pasif kalau misalnya disuruh sumbangsi ide seperti itu. Tapi kalau misalnya dia disuruh memecahkan sebuah masalah, kan dia terpaksa tuh. Waduh, ini ada masalah, aku harus seperti apa. Nah, halayak yang pasif ini bakal lebih memikirkan gitu, bakal lebih aktif di saat dia memecahkan sebuah masalah dibandingkan dia disuruh memberikan sebuah ide. Nah, kalau komunikatornya pintar, kalau dia piawai, dia bakal tahu, oh komunikator itu komunikator saya yang ini tuh adalah yang pasif, makanya dia disuruh untuk memecahkan masalah gitu. Jadi tahu ya, harus ada formatnya gitu. Nah, selain format metode pemecahan masalah, ternyata ada format-format yang lain. Seperti yang saya tulis di bawah ini. Yaitu, pertama ada format kronologis, ada format kausal, format spasial, format berpikir kreatif, dan juga format pengembangan motivasional. Kalau format kronologis ini seperti apa? Format kronologis ini berarti berdasarkan waktu gitu, ada kronologisnya gitu. Jadi peristiwa yang diterangkan itu berdasarkan urutan waktu. Kalau ini sih gampang, tinggal disusun aja mulai A sampai Z gitu. Nah, kemudian kalau format yang berikutnya adalah format topikal maksud saya, yaitu format yang berdasarkan topik gitu. Misalnya ya, kalau dalam ini biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mempersuasi halayak mengenai luasnya masalah dan akibat yang timbul oleh masalah tersebut. Nah, bisa jadi kalau misalnya di halaman 4.15 ini dia menjelaskan ada contoh. Misalnya kita menghendaki akan adanya perusahaan atau industri lokal untuk membentuk lembaga kesehatan lingkungan dalam kesehatan kota, kita bisa menggambarkan seberapa pentingnya besarnya atau seberapa besarnya masalah tersebut dengan mengemukakan beberapa pengandaian gitu. Misalnya banyaknya air yang nantinya terkena polusi, atau seberapa luasnya polusi udara itu tadi, atau berapa banyak polusi yang disebabkan oleh turis yang bakal datang, atau industri yang bakal datang, atau yang bakal menginspeksi industri yang ada gitu. Itu kita bisa lihat di sini gitu, di yang format spasial gitu. Jadi kita
memberi bayangan gitu seberapa besar ukuran masalah.